kuat dan sigap dari kami Scripture Union Indonesia. Kita akan menggumuli tema di sore hari ini, Unshakable Love. Unshakable love yang kira-kira berarti kasih yang tak tergoyahkan. Kasih yang tak tergoncangkan juga bisa. Tentunya ketika mendengar tentang kasih, itu kita akan mengidentifikasikan itu apa ya, pada diri kita manusia gitu ya. Tetapi di sini kita akan melihat menggali lebih dalam lagi bagaimana kita bisa mengenal kasih yang mendalam itu, terutama di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang kemudian kenapa kok kasihnya disebut unshakable love atau tak tergoyahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dulu itu ceritanya bagaimana gitu ya. Kenapa kok orang-orang berdosa itu lebih nyaman berada di sekitar Tuhan Yesus ketimbang orang-orang yang katakanlah tanda kutip dianggap beragama pada masa itu, yang cenderung mengkritisi dan kemudian mengambil posisi yang berlawanan dengan Tuhan Yesus itu. Jadi sudah hadir bersama kita di sore hari ini Ibu Yeni Krismawati, yang tentunya Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau, sering hadir bersama kita di program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Selamat sore Bu Yeni. Selamat sore Pak Petra, selamat sore Bapak Ibu. Ya, di tengah pandemi ini ya, kita melonjak lagi ini ya, bersyukur kita bisa bertemu kembali dan untuk menimba ilmu dari Ibu Yeni. Tapi sebelumnya Bu, mari kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami dan kini kami hendak belajar bersama Tuhan mengenai firman-Mu. Berkati Kak Yeni, Ibu Yeni yang sudah hadir bersama kami ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun kami semua mendengarkan sabda-Mu melalui beliau. Ya Tuhan, ampuni dosa kami dan mampukan kami untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama dan lingkungan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Yeni untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Ya, terima kasih Pak Petra. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendalami apa yang dimaksud dengan unshakable love, dan saya sudah menyiapkan materinya dalam bentuk slide sebagai berikut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bulan Februari ya, yang kerap kali juga ditandai dengan bulan kasih sayang begitu ya. Nah, kita akan bersama-sama membahas tentang kasih dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tadi Pak Petra juga sudah menyampaikan mengapa orang-orang yang disebut orang berdosa justru merasa nyaman, merasa dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Tentunya dasar firman Tuhannya sangat banyak, tetapi ini yang akan kita baca bersama-sama dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Saya mengajak kita membaca Markus pasal 10 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh
dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, tentunya kita akan mengagumi, bahkan bertambah-tambah kagum kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang sejak awal Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengetahui bahwa ketika ia datang ke dunia kepada manusia, umat yang sangat dikasihinya, ia akan mengalami banyak penolakan. Ia akan dibenci. Ia tidak mendapatkan balasan dari kasihnya itu. Nah, itu sebabnya tema ini sangat menarik bagi kita semuanya ya. Karena unshakable love, kasih yang tidak pernah tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Dia kokoh, dia kuat, dia tangguh, tidak terpengaruh oleh apapun, bertahan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, juga tidak berubah. Dan ini sangat menarik. Tentu dalam kemanusiaan kita tanpa Kristus, kita tidak akan mampu melakukannya. Tetapi nanti kita akan lihat tentunya Bapak Ibu ketika kita semuanya ada di dalam Kristus, maka Tuhan memampukan, menyanggupkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah studi dari Barna Group, kita tahu bahwa Barna Group adalah sebuah lembaga yang fokus pada survei tentang pertumbuhan gereja dan juga umat Kristen. Dan salah satu survei yang dilakukannya adalah melihat sikap atau perilaku orang-orang Kristen lebih menyerupai Tuhan Yesus ataukah orang-orang Farisi. Dan hasilnya sangat mengejutkan karena 86% dari penelitian tersebut orang Kristen memiliki sikap perilaku yang seperti orang Farisi, dan hanya 14% saja dari orang Kristen yang memiliki perilaku seperti Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam berelasi dengan sesama, ternyata kita lebih cenderung memilih, lebih cenderung menuntut orang lain memiliki perilaku yang baik, yang suci, yang memang taat atau setia atau saleh begitu ya. Sementara ketika Tuhan Yesus hidup dan melayani, Tuhan Yesus bergaul, bahkan menerima, bahkan juga melibatkan orang-orang yang dianggap mereka itu siapa? Berdosa, bukan orang pelajar. Tetapi kenapa justru diterima, menjadi sahabat, bahkan dilibatkan dalam sebuah pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh lagi apa dan bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika ia melayani, maka tentu saya mau membawa kita untuk melihat kembali pengertian kasih yang saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua ya. Ada 4 kata kasih, yaitu philia, di mana pengertian kasih dari kata philia ini lebih menitik beratkan tentang hubungan pertemanan. Ini sesungguhnya hampir sama dengan storge ya, yang ada di dalam Roma 1 ayat 31, misalnya juga dengan 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Hanya ini lebih mendalam karena ada ikatan persaudaraan. Kemudian juga ada eros, yang mana ikatan relasi yang ada di dalamnya cenderung dikuasai oleh nafsu. Kemudian yang kita lihat agape, unconditional love, kasih tanpa batas, kasih yang total
tanpa syarat. Dan inilah yang dimiliki atau diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga selama Tuhan Yesus hidup dan melayani, kemudian dari berbagai ajaran yang disampaikannya, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki sifat kasih. Yang pertama yaitu tanpa syarat. Kamu harus suci dulu, kamu harus meninggalkan dosa-dosamu, kamu harus mengalami kelahiran baru dulu, baru aku mengasihimu, baru aku menerimamu. Tidak seperti itu. Tanpa syarat. Semuanya diterima oleh Tuhan Yesus. Kemudian tanpa batas. Artinya kasih Tuhan Yesus diberikan kepada semua golongan. Kepada semua usia. Tidak hanya kepada orang dewasa. Karena saya banyak terlibat dalam pelayanan anak. Saya sungguh merasa senang bahwa selama Tuhan Yesus melayani, ada satu mata kuliah khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang pentingnya juga melayani anak-anak. Dan kasih itu juga diberikan kepada anak-anak. Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang dari golongan bawah dengan pendidikan terbatas, dengan status sosial ekonomi yang terbatas, tetapi juga Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang hebat. Lalu juga kasih-Nya tanpa akhir. Tanpa akhir. Terus-menerus diberikannya kepada para murid, bahkan dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, meskipun aku tidak hidup di dunia ini, ketika ia berdoa untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengatakan, aku pun mendoakan orang-orang yang percaya melalui pelayanan kalian. Nah, berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sikap Tuhan Yesus ketika menyatakan kasih-Nya, maka kita pun juga dari keempat Injil melihat ternyata responnya berbanding terbalik. Kalau Tuhan Yesus mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa batas, bahkan juga tanpa akhir, tetapi respon yang diterimanya adalah penolakan. Tentu ada banyak juga yang mengasihi, menyambut kasih Tuhan Yesus dengan percaya kepadanya, dengan mengikutnya, bahkan juga melayani dia. Tetapi ada banyak juga orang-orang yang menolak ketika mereka tahu dia itu hanyalah anak tukang. Kita siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita siapa keluarganya. Maka Tuhan Yesus banyak mengalami penolakan karena orang-orang pada saat itu melihat keberadaan latar belakangnya secara manusia. Kemudian juga meninggalkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Pada saat Tuhan Yesus membahas tentang akulah roti hidup itu, dia juga menyampaikan tentang risiko-risiko yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mengikutnya, apalagi yang melayani. Sehingga akhirnya murid-muridnya di luar dari kelompok 12 ini dicatat oleh Alkitab mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian juga ancaman. Ancaman itu berasal dari orang-orang, umat, maupun para tokoh agama. Di mana ketika mereka melihat Tuhan Yesus memiliki pengaruh yang semakin besar, maka mereka memutuskan mencari cara untuk membunuh Tuhan Yesus. Lalu juga kita lihat murid yang
sangat dekat juga dengan Tuhan Yesus, menyangkal, yaitu Petrus, kemudian juga Yudas Iskariot mengkhianatinya. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, bagaimana jika ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hampir setiap hari bersama dengan kita, menerima kasih kita. Tetapi kemudian di saat kita sedang dalam pergumulan, maka orang itu menyangkal, bahkan juga mengkhianati. Kemudian juga kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan secara mental maupun fisik. Dan itu dilakukan untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita sebagai orang berdosa. Jadi meskipun Tuhan Yesus mengasihi dengan total, menyerahkan, memberikan hidupnya, melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang dikasihi, namun yang diterimanya adalah penolakan, ditinggalkan, diancam, dan lain sebagainya. Yang tentu ini sangat menyakitkan. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapatkan teladan yang sangat bagus dari Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus hidup dan melayani, Ia mengasihi dengan cara-cara yang luar biasa. Ia mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Orang-orang yang tadinya tidak menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa, mereka menjadi musuhnya Allah, tetapi ketika dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang berbagai hal mengenai kerajaan Allah, akhirnya menjadi paham. Si Tuhan Yesus juga ditunjukkan dengan cara memberikan nasihat. Nasihat ini disampaikan kepada banyak orang maupun juga kepada para murid. Waspadalah, berjaga-jagalah, dan lain sebagainya. Supaya sebelum kesulitan-kesulitan terjadi, murid-murid sudah siap. Lalu juga kasih Tuhan Yesus disampaikan dengan cara menegur kesalahan. Jadi tentu saja Tuhan Yesus mengasihi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan total. Tetapi kasih bukan berarti tidak memberikan teguran apabila ada yang salah. Saya kira kita pun juga mengambil contoh dari Tuhan Yesus. Ketika misalnya kita mengasihi seorang sahabat yang mungkin sudah berulang kali melakukan kesalahan, tentu kita tidak membiarkan, melainkan kita tegur. Kita sampaikan agar dia tidak semakin jauh melangkah di jalan yang salah. Kemudian juga di dalam kasih itu, Tuhan Yesus memotivasi, melatih, tidak hanya 12 murid, 70 murid dilatih. Setelah diajar, diperlengkapi, mereka juga diminta untuk mempraktikkan apa saja ajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya senang setiap kali mengikuti kegiatan SU dan profil yayasan disampaikan, ada visi misi bagaimana SU mengajak setiap orang-orang yang dilayani untuk percaya kepada Tuhan Yesus melalui pimpinan Roh Kudus, kemudian hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita
menerima kasih dari Tuhan Yesus, maka kita pun ingin mengasihi Tuhan Yesus, menyambut kasih-Nya dan membuktikan kasih itu dengan cara melakukan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu kita juga belajar dari cara Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus menerima apa adanya. Saya ambil contoh Lewi, pemungut cukai. Di mana pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang hina oleh orang-orang Farisi, oleh tokoh-tokoh agama, juga oleh masyarakat. Karena apa? Karena dianggap bersekutu atau menjadi sekutu dari pemerintah Romawi yang pada saat itu menguasai bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus justru memilih, ikutlah aku. Kemudian juga mengampuni kesalahan. Petrus tidak dibuang oleh Tuhan Yesus. Karena kamu sudah menyangkal aku, kamu nggak pantas lagi menjadi muridku. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ia memberikan kesempatan. Pada saat saya mempersiapkan materi ini, saya teringat ada masa-masa di dalam kehidupan kami berkeluarga. Sudah beberapa kali dikecewakan oleh orang-orang dekat, begitu ya. Meminta bantuan. Ada juga pada saat kami sedang sangat membutuhkan uang, pernah ada yang meminjam uang kepada kami. Sebenarnya dari sisi keperluan kami tidak bisa meminjamkan, tapi melihat orangnya suami istri datang, saya biasanya kalau melihat seorang wanita menangis kan sudah biasa ya. Wanita biasanya kesedihan, beban-bebannya disampaikan dengan cara menangis, tapi ini bapaknya atau kepala keluarganya yang menangis, memohon bantuan. Akhirnya kami memberikan pinjaman uang ketika kami sedang sangat membutuhkan sesungguhnya pada saat itu. Tetapi kami mau belajar untuk menolong orang lain. Dan tentu saja akhirnya tidak dikembalikan, tidak juga minta maaf. Bahkan ketika sekarang ini ya, di masa pandemi belum lama, orang tersebut beberapa kali bertemu dengan kami juga tidak ada permohonan maaf seperti itu ya. Nah, tapi kemudian kami belajar apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa ajarannya. Berbicara soal mengampuni tidak hanya kepada Petrus, tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya, maka sebagai pengikutnya kita diajar untuk mengampuni, memaafkan 70 kali 7 kali, ya, diakhiri dengan kali, berarti tidak terbatas. Nah, tentu dalam hal ini bukan berarti kita membiarkan ya, karena tadi kita juga sudah belajar dari Tuhan Yesus, cara Dia mengasihi adalah juga menyampaikan teguran. Tetapi dalam relasi di mana orang lain termasuk kita pun ada kalanya berbuat salah kepada orang lain. Di sana Tuhan mengajarkan untuk mengasihi dengan cara mengampuni, menerima kembali. Kemudian juga tidak menghakimi dan tidak merasa diri lebih suci. Makanya ini menarik sekali ketika Tuhan Yesus melayani di dunia. Orang-orang yang dianggap orang berdosa, yang dianggap tidak patut menerima kasih karunia, tidak layak untuk datang beribadah, apalagi melayani Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus menerima mereka, merangkul mereka, tanpa merasa menghakimi. Oh,
dosamu lebih banyak ya. Jadi sebenarnya nggak boleh, nggak pantas mengikut aku. Nggak pantas mendengarkan khotbah-khotbahku. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dan ketika peristiwa wanita berdosa yang diadukan oleh Tuhan Yesus ini satu peristiwa yang luar biasa sekali. Sehingga akhirnya orang-orang yang ingin agar Tuhan Yesus sebenarnya menghukum perempuan berdosa ini pun mereka tidak berkutik dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena semuanya ternyata sama, memiliki status orang berdosa, tidak layak, merasa lebih suci dibandingkan orang lain. Saya merenungkan ini luar biasa sekali ya, bertambah-tambah kagum kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang secara tidak sadar kita menjadi hakim atas orang lain. Sebenarnya dia kayaknya nggak cocok tuh jadi majelis gereja, nggak cocok tuh terlibat dalam pelayanan bersama dengan SU, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Kemudian juga tulus mengasihi. Kasihnya tulus. Peristiwa di dalam Yohanes pasal 11 ini menarik karena ketika Lazarus meninggal dan kemudian Tuhan Yesus mendatangi Marta dan Maria, satu ayat yang sangat singkat menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu tulus. Tidak ada motif-motif lain yang tersembunyi. Maka menangislah Yesus karena begitu ia mengasihi Lazarus. Dan tentunya kita seyogyanya belajar dari Tuhan Yesus, mengasihi dengan tulus kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang hidupnya terbuang, tidak punya pengharapan. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah tahu bersama begitu banyak ajaran kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita diajak untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Termasuk orang-orang yang mungkin dianggap tidak layak, tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Untuk menjadi muridnya, untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk melayani. Kemudian juga kasih itu berarti dalam tindakan, kasih dalam perbuatan nyata. Kalau kita mengasihi orang-orang atau sesama, ketika orang itu memerlukan bantuan, maka kita hadir di sana. Ketika orang itu tidak ada satupun yang membela, maka betapa besarnya arti kehadiran kita bagi mereka. Kemudian juga larangan untuk membenci, artinya ketika kita membenci saja itu sama atau setara dengan membunuh. Sehingga kita diajar untuk sungguh-sungguh mengasihi tanpa ada rasa dendam di dalamnya. Kemudian juga mengampuni tanpa batas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur memiliki teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita yang memiliki Roh Kristus dimampukan untuk belajar hidup mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus hidup. Meskipun kita perlu terus-menerus disempurnakan. Terpujilah Tuhan Yesus yang kasih-Nya tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan oleh apapun, sehingga melalui kasih-Nya yang luar biasa ada banyak orang-orang yang kemudian kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada Pak Petra. Ya, terima kasih Ibu Yeni untuk pemaparan materinya. Kita sudah mendapat banyak tadi ya
untuk tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi itu. Tadi disebutkan juga ada kasih, filia, storge, eros, dan agape. Ya, ini menjadi tolak ukur bagi kita, bagaimana kita kemudian mengasihi. Dan ternyata kasih Tuhan itu tanpa syarat gitu ya, tanpa batas dan tanpa akhir. Nah, menariknya tadi disebutkan juga ketika Tuhan Yesus melakukan itu, responnya orang-orang itu ternyata ada penolakan. Ada juga momen di mana Tuhan Yesus ditinggalkan, diancam, dikhianati, dan juga tentunya ketika menjalani proses penyaliban itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Dan kemudian bagi kita sendiri, tadi Ibu Yeni juga sudah menyampaikan kita bisa belajar banyak dari keteladanan Tuhan Yesus itu. Kasih itu kita bisa menerima, gitu ya, mengampuni, tidak menghakimi, serta di situ kita tulus, gitu ya. Dan yang terakhir tadi itu kita diajak untuk merefresh kembali semua ajaran dari Tuhan Yesus, di mana kita tentunya harus mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan juga kasih itu diwujudkan dalam tindakan gitu. Kita tidak boleh membenci dan ini mengampuni tanpa batas ini. Ya, ini tentu saja sangat menarik bagi kita. Apakah pertanyaan saya sih sebenarnya apakah kita bisa melakukan itu? Gitu ya. Ini menjadi pertanyaan besar kita, terutama yang mengampuni tanpa batas itu. Apakah kita tidak marah ketika mengalami suatu ejekan, olokan, apalagi kalau diancam gitu ya. Kan kita sering ngomong nih, itu kan Tuhan Yesus, saya beda lagi, saya manusia biasa. Seringkali kan kita berkilah seperti itu. Apakah kemudian sikap-sikap yang seperti itu juga bisa diterima gitu ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang hendak mendalami lebih lagi, silakan kita buka termin-termin untuk pertanyaan gitu ya. Silakan bertanya secara langsung bisa, melalui kolom chat juga bisa. Kalau dari saya itu tadi sih untuk pertanyaannya. Apakah mengasihi itu tugas yang berat? Apakah bisa dilakukan? Kalau bisa dilakukan itu contoh sederhananya apa gitu ya. Jadi karena memang saya ini orangnya bukan orang yang ya susah kalau untuk melakukan banyak hal gitu ya. Sedikit saja, tapi kalau itu rutin itu saya masih bisa gitu. Ya bukan ambil tataran minimalnya, tetapi ya memang harus dari saya sendiri memang harus lebih banyak yang harus dipush gitu ya. Tapi ya kira-kira menurut Ibu adakah contoh sederhana ketika kita mengajarkan ini, terutama juga untuk anak-anak nantinya? Ya, terima kasih Pak Petra. Karena kita adalah pengikut Kristus, maka tentu hidup kita harus diselaraskan atau firman Tuhan menjadi barometer untuk kita, terutama juga soal kasih ini ya. Saya ambil contoh misalnya ketika saya atau saya bersama suami mengajar anak-anak kami. Anak-anak kami mulai dari kecil itu sering ya menerima semacam bully gitu ya, diejek tentang keyakinannya kepada Tuhan Yesus begitu.
Tapi kami selalu mengajarkan kakak adik, kalau ada yang menghina Tuhan Yesus, tidak dibalas dengan ejekan ya, atau kakak adik tidak perlu marah, tetapi kakak adik harus menjelaskan sehingga anak-anak kami terbiasa ketika ada yang bertanya tentang iman kepada Tuhan Yesus, mereka menjelaskan. Tentang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang ke dunia menjadi manusia. Memang dia adalah manusia tetapi dia adalah Tuhan. Jadi akhirnya berapologet dengan cara tidak membalas sikap kasar atau perkataan kasar teman-temannya. Itu kalau terhadap anak-anak ya Pak ya. Jadi tetap mengasihi. Hal praktis yang biasanya dihadapi oleh anak-anak kami karena lingkup pergaulannya kan cukup banyak juga teman-teman yang dibesarkan oleh orang tua yang lumayan radikal begitu ya. Jadi kalau misalnya yang tidak seiman memang tidak boleh masuk ke rumah mereka, demikian juga sebaliknya. Jadi contoh praktis soal kasih adalah seperti itu. Meskipun itu berulang diterima oleh anak-anak kami ya, sudah disampaikan, terus kemudian tidak dibalas, tapi itu berulang lagi. Nah, ini kesempatan kami untuk terus mengajarkan, terus mengasihi. Karena pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia saja, banyak sekali loh hinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu contoh praktisnya. Lalu saya kira kalau dalam relasi kita dengan orang dewasa, yaitu tadi Pak, seperti orang yang misalnya meminta minta tolong kepada kita ya untuk dibantu pinjam uang misalnya, kemudian dia nggak bayar-bayar, kita mau nggak sih memaafkan seperti itu ya. Lalu juga saya pernah mengalami peristiwa ketika, jadi sebelum saya masuk ke kuliah, memang kami merintis pelayanan ini di sebuah tempat yang terpencil ya, itu jadi harus naik gunung begitu. Ketika saya kuliah, saya rindu untuk kembali lagi melayani di sana. Dan pada saat saya melayani itu, saya hampir ditampar ya Bapak Ibu oleh seorang bapak begitu. Karena apa? Karena saya berdoa di rumahnya. Dan saya tidak tahu bahwa ternyata ibu yang saya doakan ini sudah menikah dengan orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Apakah menerima sikap yang seperti itu saya marah? Tentu saja tidak ya. Jadi saya tetap berlaku baik. Kemudian juga ketika saya kembali lagi melayani di tempat itu, saya izin apakah kami boleh berkunjung ke rumahnya. Nah, tentu sikap seperti ini perlu proses juga ya. Artinya saya belajar apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia hidup dan melayani. Jadi memang tidak mudah, tetapi saya kira Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi, meskipun memang kita perlu proses dari yang tadinya agak susah, seperti tadi saya sampaikan ketika orang yang meminjam uang kepada kami ini kok nampaknya malah santai begitu ya. Rasanya itu aduh dongkol banget gitu ya. Tapi kemudian ngobrol-ngobrol dengan suami, kita tidak bisa seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu Pak prosesnya. Jadi ada perjuangan-perjuangan yang kita lakukan juga. Apakah kita rela taat atau hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengingat memang ketika kita menjadi murid Kristus berarti hidup kita yang harus diselaraskan dengan ajaran Kristus. Terima kasih Pak Petra. Iya, terima kasih Bu Yeni. Ya, tadi Ibu juga menyebutkan di pemaparannya Tuhan Yesus mengalami itu ya, penderitaan bahkan ditinggalkan, dikhianati gitu. Nah, kalau saya sendiri ingin bertanya itu, bagaimana sih rasanya orang yang ditinggalkan gitu ya, terutama oleh orang-orang dekatnya. Terus
setelah ditinggalkan itu responnya seperti apa. Terus bagaimana ketika dalam suatu momen tertentu kita bertemu, berjumpa dengan dia lagi gitu. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menyimpan semacam dendam atau semacam perasaan tidak enak atau bagaimana mengelola semuanya itu kan susah. Ataupun kalau masih marah itu ketika ketemu atau malah justru ketika bertemu dia ada sesuatu yang memprovokasi diri kita gitu ya, semacam oh ini trigger gitu ya, oh ini orangnya nih ya gitu. Itu kita harus mengelola diri seperti apa Bu untuk yang seperti itu Bu? Ya Pak, saya kira siapapun manusia ketika ia ditinggalkan, ketika ia dikhianati akan mengalami luka ya, akan mengalami luka. Nah, tinggal bagaimana kita merespon luka ini. Jadi saya pernah punya pengalaman juga, tetapi ini sesungguhnya dalam relasi dengan saudara ya. Saya sempat sangat kecewa dan sedih karena ada seseorang, jadi saudara saya yang sejak kecil itu sudah saya bimbing untuk dari sisi imannya, kemudian ketika sudah dewasa ia mengambil keputusan untuk meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Bagi saya ini merupakan sebuah kegagalan yang besar untuk saya sendiri dan juga menimbulkan rasa kecewa yang amat mendalam, Pak. Sehingga sempat saya berpikir begini, nanti kalau dia minta pertolongan saya nggak akan bantu. Biar dia ngerasain bagaimana rasanya hidup meninggalkan Tuhan, seperti itu ya. Tapi kemudian dalam pergumulan saya, karena pasti ini saya adukan kepada Tuhan ya, saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya tetap baik dengan orang tersebut? Atau bagaimana Tuhan? Dia sudah meninggalkan imannya. Dia sudah meninggalkan Engkau. Saya sungguh-sungguh kecewa. Seperti itu. Tapi kemudian firman Tuhan dengan lembut menyapa saya. Mengingatkan saya. Kalau kamu bersikap seperti itu, apa bedanya dengan orang yang belum mengenal Kristus? Jadi akhirnya dalam proses tersebut, saya minta ampun kepada Tuhan dan saya minta Roh Kudus dengan kasih-Nya menuntun saya. Dan puji Tuhan, hubungan saya sudah baik kembali dengan orang tersebut, tetapi saya tetap mendoakan supaya dia pada suatu saat kembali kepada Tuhan. Dan kalau orang itu minta tolong, jika bisa kami berikan bantuan. Tetapi juga dalam percakapan-percakapan saya sampaikan, saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Jadi saya tetap melakukan semacam PI, menyampaikan firman Tuhan. Siapa tahu melalui ucapan-ucapan tersebut, Roh Kudus bisa memakai untuk orang tersebut datang. Jadi memang saya kira Pak, siapapun ketika ditinggalkan dan dikhianati itu pasti terluka ya. Tetapi kemudian bagaimana cara kita merespon? Apakah kita tetap mau membiarkan rasa sakit dan luka itu, ataukah kita kembali lagi? Karena barometer kita itu adalah firman Tuhan, maka kembali ajaran Kristus ini yang harus memimpin kita, memandu kita. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Yeni. Mungkin dari rekan-rekan yang lain. Ya, ini ada dari kolom chat Bu, dari Pak Yahya Kristianto. Kalau kita ingin mengampuni orang lain yang menyebalkan dan sering menyalahi kita, dan kita sudah berniat mengampuni, tapi orang-orang di sekitar kita begitu kuat menekan, menghalangi niat mengampuni itu dengan berkata,
Untuk apa diampuni lagi? Bagaimana kita harus bersikap? Ini dunia di sekitar kita nih yang kadang memberi tekanan kayaknya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yahya untuk pertanyaannya, dan ini memang fakta di sekitar kita ya, dalam kehidupan kita. Ada orang yang nyebelin banget, dan itu mungkin sudah berkali-kali begitu ya, lalu datang lagi minta maaf begitu. Bagaimana sikap kita? Saya kira memang ketika kita memutuskan untuk menerima kembali orang tersebut, maka kita perlu menjelaskan kepada orang-orang di sekitar. Tentu penjelasan itu saya kira akan mengundang pro kontra ya, karena pasti ada yang mohon maaf ya, dimanfaatin kok mau-maunya aja terus seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang bisa memahami. Jadi saya kira sikap atau keputusan kita lah yang harus kita ambil sebagai langkah. Saya mau mengampuni karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada saya. Dan kita bisa sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Meskipun mungkin ada yang menerima, ada yang setuju, dan ada juga yang tidak. Kemungkinan malah banyak yang tidak setuju ya Pak ya. Kalau melihat seperti ini ya, sudah berulang kali menyakiti. Tidak pantas menerima pengampunan dari kita. Seperti itu biasanya ya. Ya, apakah ada tanggapan Pak Yahya Kristianto atau itu sudah cukup? Saya pikir itu jelas ya, memang ya tantangannya gitu, challenge gitu. Dan dunia sekitar kita memang kadang tidak memberi kita peluang untuk mengampuni seseorang, tetapi kita harus punya dorongan untuk mengampuni itu. Mungkin seperti itu, seperti yang disebutkan tadi oleh Bu Yeni, ya memang menyebalkan, tetapi ya ajarannya tidak seperti itu kok, kita harus mengampuni kok gitu. Dari Bang Irvin tadi, silakan. Ya, saya mau bertanya ya. Kalau kita lihat Yesus memperlakukan orang-orang yang miskin, yang marginal di masyarakat pada saat itu, kelihatannya memang kok sangat mengasihi gitu ya. Begitu lemah lembut gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan tokoh agama misalnya, kok begitu keras, seolah-olah tidak ada pengampunan bagi mereka. Atau seolah-olah Tuhan Yesus sepertinya kasihnya berat sebelah ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh tersebut. Dan itu juga mungkin yang tercermin di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita berhadapan dengan jemaat yang jatuh dalam dosa, mudah sekali kita merangkul ya. Kita ya seperti kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan, tapi kalau misal rekan sejawat kita sama-sama orang pelayanan atau mungkin hamba Tuhan yang lain, kok begitu keras kita memperlakukan gitu. Ya, mungkin pertanyaannya ya tentang kasih itu sendiri ya Kak ya. Kasih yang bersyarat sepertinya memang sulit ya untuk dilakukan, atau bagaimana ya? Apakah langsung saya tanggapi Pak Ya. Petra? Oh. Ya. Silakan. Iya, baik. Iya, Bang. Kalau kita lihat sepertinya kok tebang pilih gitu ya Tuhan Yesus. Tapi tadi di depan saya sudah memberikan contoh kepada tentang Petrus ya. Petrus ketika selama Tuhan Yesus hidup dan melayani, dia menjadi 3 murid yang sangat sering diajak oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika ia menyangkal Tuhan juga
memberikan kesempatan kembali kepada Petrus. Meskipun demikian, kita juga melihat ketika Petrus menyampaikan ide-ide atau merespon tidak sesuai, Tuhan Yesus pun juga memberikan teguran yang cukup keras ya kepada Petrus. Misalnya ketika Petrus ingin mendirikan kemah untuk Tuhan Yesus, Elia, dan juga Musa. Kemudian Petrus yang mengatakan, aku sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku akan tetap berdiri atau aku akan tetap berada bersama dengan engkau. Dan Tuhan Yesus menegur keras Petrus juga. Nah, kalau terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, memang kita lihat begitu tegas, keras teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus karena memang mereka tahu banyak tentang hukum-hukum tetapi ternyata tidak dilakukan. Saya kira ketika Tuhan Yesus pun tahu ada orang-orang sederhana, kaum marginal yang dilayani dan itu melakukan kesalahan juga ditegur ya, artinya tidak tebang pilih dalam hal dosa atau kesalahan, tetapi tetap saja di dalam segala kesalahan itu Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kembali. Seperti itu, Bang. Ya, ada tanggapan lagi, Bang Irwin? Iya, mungkin saya coba ambil 2 kasus ya. Kita baru-baru dengar berita yang ada tokoh agama, pemimpin sekolah agama lah ya di Jawa Barat ya, yang kemudian berlaku asusila dengan para muridnya. Kemudian sepertinya seluruh Indonesia ini menghujat gitu. Belum selesai kasus itu muncul dari pihak Kristen yang di Sumatera Utara dan melakukan hal yang sama. Dan kalau yang tadi korbannya adalah orang dewasa, yang kali ini adalah anak-anak usia SD ya. Ya sama, sepertinya kita tidak, atau pertanyaan saya mungkin, bagaimana mengampuni orang yang seperti itu? Atau perlukah untuk diampuni atau memang ya sudah hukum saja seberat-beratnya atau bagaimana? Ya, memang saya kira dari sisi struktur organisasi atau hukum masyarakat ya, orang-orang yang diberikan kepercayaan atau tanggung jawab lebih daripada orang lain itu juga memegang peran yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar sehingga tuntutannya pun akan lebih besar. Seperti itu karena ia ditokohkan, ia dianggap sebagai teladan. Tentu saja ketika mengalami kegagalan seringkali kita jadi kecewa berat begitu ya. Bahkan juga rasanya tidak pantas kalau tokoh agama itu melakukan kesalahan kemudian diampuni. Tetapi kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, siapapun yang melakukan kesalahan itu saya kira layak untuk menerima pengampunan, layak untuk menerima kesempatan memperbaiki diri. Karena yang namanya manusia tidak ada yang kebal terhadap dosa. Apalagi itu seorang pemimpin ya, yang tentu saja banyak sekali terpaannya. Dan kita perlu memberikan dukungan, salah satu dukungan yang saya kira sangat diperlukan oleh seorang pemimpin rohani adalah ketika ia gagal. Kita tetap menerima dia, kita memberikan dukungan. Nah, ini tentu memang tidak lepas juga dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Artinya setiap organisasi memang sejak awal kan sudah tentu punya kebijakan-kebijakan ya, misalnya ada penggembalaan khusus dan lain sebagainya, tapi saya kira salah satu yang kurang dari kita, saya tidak tahu di luar seperti apa ya di luar Indonesia, tapi kecenderungan kita di Indonesia ketika ada seorang tokoh besar, terutama ini adalah rohaniwan yang kemudian dia berdosa
Dan mungkin kesalahannya itu juga termasuk kita anggap fatal, misalnya perselingkuhan atau mungkin tadi ya melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, itu rasanya tidak layak, tidak pantas untuk kita ampuni. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus? Saya kira salah satu yang perlu kita tingkatkan adalah memberikan dukungan, menerima kembali, memberikan kekuatan, tidak ikut-ikutan menghakimi. Ia sudah dinyatakan bersalah saja, saya kira itu sudah sebuah hukuman yang sangat besar ya bagi orang tersebut sebagai tokoh agama, tokoh besar begitu. Apalagi kalau kita ikut-ikutan untuk tidak lagi mempercayai beliau, tidak lagi memberikan pelayanan sama sekali dan lain sebagainya. Meskipun memang ada aturan-aturan tertentu, misalnya yang menetapkan tidak lagi boleh menjadi pemimpin, misalnya tidak lagi boleh menjadi gembala misalnya, tapi dia tetap diberikan kesempatan untuk menjadi majelis jemaat misalnya seperti itu. Saya kira itu Bang Irvin tanggapan saya. Ya, terima kasih Bu. Ya, boleh saya menanggapi Bu, tadi menarik sepertinya. Soalnya tadi itu menyebutkan itu soal kita masih bisa menerima apa pengampunan yang sama, itu kan karena orang itu juga boleh menerima kasih Kristus. Pertanyaan saya, bagaimana dengan korbannya? Bagaimana si korban ini dipulihkan, gitu kan? Kalau itu kasih yang sama, harusnya kan berjalan dua arah juga, gitu. Jadi untuk orang yang melakukan itu dia berhak untuk mengalami pengampunan dosa, tapi bagi korban itu juga perlu dong untuk dipulihkan. Gitu. Nah, itu apa yang perlu diupayakan itu, karena apa ya? Seringkali tajamnya itu justru dari sisi korbannya ini, gitu kan ya. Ini korbannya seperti ini, korbannya seperti ini, bisa gitu. Nah, itu anakmu atau kalau itu dirimu sendiri, apakah kemudian yang sama? Ya itu sih lebih ke upaya pemulihannya seperti apa. Gitu. Iya, Pak Petra, saya kira memang kita harus juga bersikap bijak dalam arti tentu saja para korban harus juga kita bela ya, artinya pelakunya harus mengikuti prosedur sesuai dengan prosedur yang berlaku, menerima konsekuensi sesuai dengan aturan kelembagaan atau kenegaraan, tetapi bukan berarti kita tidak mengampuni. Sedangkan untuk korbannya tentu saja kita juga harus memberikan banyak pertolongan. Kalau terkait dengan kasus-kasus, saya ambil contoh saja karena yang diangkat adalah isu tentang kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya sebelum seorang rohaniwan di Surabaya waktu itu di meja hijau kan, saya sudah dihubungi oleh seseorang meminta pendapat dan juga semacam langkah-langkah apa yang bisa kita ambil sebagai pegiat anak Kristen menanggapi hal tersebut. Dan tentu saja sikap saya menyatakan ini tidak boleh didiamkan. Ini harus disampaikan secara umum supaya jemaat tahu dan juga masyarakat tahu. Kita tidak boleh menutupi dosa meskipun itu yang melanggar adalah seorang pendeta yang sangat terkenal. Tetapi kalau dibiarkan, maka ini bisa terus-menerus berlanjut. Kekerasan seksualnya terhadap anak-anak yang lainnya.
Jadi tentu saja berpihak mendapatkan keadilan sebagainya, dan tentu saja dari sisi bagaimana dengan pendeta ini. Ya, pendeta ini harus mengikuti prosedur hukum dan juga gereja di mana dia melayani, namun bukan berarti kita membuangnya ya. Ketika nanti selesai proses hukum yang dijalani, kita memberikan kesempatan kembali untuk bisa melayani. Meskipun memang ya itu tadi, saya kira setiap tindakan-tindakan kita selalu ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mau menuai hal-hal yang menyulitkan diri kita, berarti sebaiknya memang kita hindari. Saya kira itu Pak, jadi terhadap korbannya ya memang kita harus bela, kita perjuangkan. Sedangkan pelakunya kita tetap mengampuni, tetapi mengampuni saya kira kan tetap saja proses hukum harus tetap berjalan ya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilakan. Mungkin saya yang mau sedikit menanggapi ya tadi ketika awal Kak Yeni cerita tentang orang yang berhutang ya, orang yang berhutang lalu dia sepertinya cuek kan, tidak mau seakan-akan dia enggak memperhatikan bahwa dia berutang. Lalu Kak Yeni mengatakan memang pengajaran Tuhan Yesus adalah mengampuni gitu ya. Pertanyaan saya adalah begini, kalau orang yang berhutang kepada kami dan dia merupakan, pasti kan kita kenal orang itu. Berarti apakah kita nggak perlu menegur ya? Menegur artinya menegur dengan kasih bahwa kamu kan ada utang gitu loh. Kalau menurut saya sih apakah seperti itu, karena kan juga ada hal-hal yang kita perlu nggak mendidik orang yang melakukan hal seperti itu. Itu pertanyaan saya. Makasih Kak Yeni. Saya langsung tanggapi ya Pak. Senang sekali bisa berjumpa dengan Tante Winnie. Ya, Tante, ada bagian yang saya lewatkan di mana memang kami tentu saja juga meminta uang tersebut. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, waktu itu sudah berjanji untuk mengembalikan dan lain sebagainya ya. Jadi memang kami sudah melakukan bagian itu Tante. Sama seperti juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat kesalahan terjadi, Tuhan Yesus tetap mengasihi, tetapi bentuk kasihnya itu juga dinyatakan melalui teguran. Supaya orang yang melakukan kesalahan itu tidak terlalu jauh lagi jatuh di dalam kesalahan yang sama. Jadi saya kira terkait dengan soal pinjaman ataupun kesalahan-kesalahan lain, kita memang harus menyampaikan bahwa itu salah dan bahwa menjadi tanggung jawabnya untuk menepati janji. Nah, kemudian kalau untuk saya tadi, kasus saya, kami sudah pernah sampaikan itu. Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama ya Bapak Ibu, tapi melalui telepon ya, karena waktu itu orangnya akhirnya pindah sebab ternyata hutang sana sini lalu dilaporkan ke polisi seperti itu ya. Jadi pindah dari lokasi kami. Kemudian ketika kembali ini yang kami heran ya, mereka tidak minta maaf seperti itu. Tetapi pada saat mereka tidak menepati janji, memang kami sudah sampaikan. Jadi saya kira memang harus ditegur Tante, harus ditegur ya. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kita akan, kalau masih ada kami. Dari saya boleh Mas Petra? Oh silakan Pak Chef, silakan. Ya. Makasih Ibu Yeni untuk sharing firman-Nya dan juga kesaksiannya yang bagaimana tetap menyaksikan Kristus walau harus mendapat penganiayaan ya dalam tanda kutip ya, waktu itu mau ditampar lah, tapi tetap melayani. Nah, itulah kasih yang seperti
tema kita apa Bu? Unshakable ya. Unshakable love. Ya, saya jadi ingat juga yang apa Bu, Yesus menyembuhkan orang kusta itu. Yang herannya lagi kan dia menjamah gitu kan. Artinya sangat berisiko untuk tertular seperti gitu. Lalu saya ingat pernah kisah misionaris yang dia menginjili di suatu tempat, orang susah sekali, sakit kusta juga kalau tidak salah, untuk menerima Injil gitu. Dia udah berusaha dengan segala daya, tapi tidak ada yang mau menerima. Dan akhirnya dia menyerah, dia pulang, pas sampai di pelabuhan gitu, udah mau naik kapal, dia lihat tangannya agak memutih gitu, gatal-gatal gitu. Ternyata dia udah tertular gitu. Akhirnya dia, oh apakah ini memang Tuhan meminta saya? Satu sisi dia kaget, dia shock, tapi satu sisi dia jadi kangen lagi dengan orang yang dia layani, dan dia akhirnya balik. Justru akhirnya orang bisa menerima Injil. Ternyata karena dia rupanya tertular juga. Gitu. Nah, saya ingat yang Yesus berani tertular demi mengasihi orang, kan orang kusta itu kan orang kelas 2 gitu istilahnya. Nah, bagaimana mungkin di kasus sekarang ini kan jangan sampailah kita, memang betul kita harus berhati-hati, tapi akhirnya orang rontok imannya karena nggak ada kepedulian lagi kepada mereka yang sedang dalam, mungkin dia mengalami dia kesendirian, tidak ada yang karena saking ketakutannya gitu. Saya ingat kasih Yesus yang unshakable itu, yang kalaupun memang harus tertular nggak apa-apalah istilahnya, yang penting orang ini terjamah kasihnya gitu. Jangan, ya itu mengingatkan saya bagaimana kasih Kristus yang rela berkorban. Saya diskus sama seorang juga hamba Tuhan. Sekarang kan banyak orang satu sisi bisa mengerti gereja ditutup seperti begitu ya Bu. Tapi ironi juga, nggak berani ke gereja tapi berani ke mall gitu, berani restoran gitu, tapi kalau ke gereja takut, padahal sangat riskan, sangat kecil sekali kemungkinan orang tertular di gereja begitu. Dan dia bilang, kalaupun akhirnya saya karena tugas saya tertular di gereja, itu kehormatan bagi saya daripada saya tertular karena saya kumpul-kumpul di mall, di restoran, atau di tempat-tempat yang bukan karena pelayanan lah gitu, bukan karena tugas. Wah, saya jadi tertegun juga Bapak itu mengatakan begitu. Ya Bu, berbagi sharing aja. Ya, terima kasih banyak Pak Jeffrey. Yang Bapak sharingkan jadi mengingatkan saya ya tentang salah satu pelayanan kami untuk anak-anak jalanan. Banyak di antara mereka adalah pengamen. Banyak di antara mereka orang tuanya itu berprofesi sebagai pengupas bawang ya, yang digaji sangat murah sekali begitu. Banyak di antara mereka yang dianggap anak-anak berandalan oleh masyarakat. Tetapi ketika saya dan teman-teman mau hadir, mengajar mereka, mau bercanda, menyanyi bersama, bermain bersama, saya justru terkagum-kagum dengan kehidupan adik-adik kami ini. Ada beberapa kisah ya, misalnya ketika tanpa mereka tahu, ketika saya sudah selesai pelayanan, kemudian tiba-tiba melihat adik-adik kami ini menyeberangkan orang buta di tengah-tengah keramaian. Dan juga ada contoh-contoh lain yang membuat saya terkesan. Artinya bagaimana orang-orang yang dianggap marginal oleh kita bisa mengenal kasih Kristus, lalu mereka bisa memberikan kasih, berbagi hidupnya pada orang lain.
maka harus ada juga orang yang pergi membagikan kasih Kristus kepada mereka. Dan Betul. itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Hmm. kepada para pemungut cukai, kepada perempuan-perempuan yang dianggap sebagai perempuan berdosa atau pelacur, kepada orang-orang lain yang dianggap tidak tahu hukum agama. Yesus hadir menyapa mereka, menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan nyata, dan itu lebih kuat berbicara dibanding sekedar harus begini, harus begini, harus begini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kiranya Betul. kasih Kristus itu yang menguasai hidup kita, sehingga kita pun juga bisa mengubah orang lain, artinya melalui pemberitaan kita, melalui kasih dalam perbuatan nyata itu, orang lain juga merasakan kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Iya, saya Terima setuju, Bu. kasih. Kita perlu hadirkan kasih yang shockable itu, Bu. Seperti Kristus yang bukan biasa-biasa. Saya masih terngiang sampai sekarang, Bu. Waktu saya kuliah itu, pernah saya pulang naik Kopaja sama teman, masih mahasiswa. Ada yang berantem di Kopaja, anak SMA. Jadi lalu dia terluka karena pakai cutter ya. Luka tajam besar sekali itu anak SMA itu. Nah, sudah mau jatuh, dia sudah mau pingsan. Saya sama teman saya lihat kalau ditinggal kasihan juga nih, udah mau berdarah terus gitu. Akhirnya kami bawa ke klinik. Tapi kami takut nggak punya uang, Bu, waktu itu. Karena kan masih mahasiswa. Yang lain juga ya cuma bisa diam gitu. Kami bawa aja lah. Udah deh, nanti gimana, terserah bagaimana, saya bilang gitu. Lalu sampai di klinik, ini siapa yang tanggung nanti? Saya tatap teman saya juga tatap saya. Ada, ya udah, kami taruh KTP kami lah gitu. Dan akhirnya dia ditindakan sedikit. Saya hanya bilang nanti saya ngomong deh sama orang tua saya gimana caranya. Tiba-tiba ada yang tanya kami, itu kenapa? Oh, tadi berantem, Pak. Di ini, di apa? Kalian anak mana? Ya, saya kampus UKI, saya bilang gitu, dari Jakarta Timur. Oh, mau pulang. Oh. Pas anaknya sudah sadar, sudah ini, pas mau dibayar, udah ini semuanya. Berapa, Bu, semua, Pak, ini? Sudah lunas. Tadi ada bapak siapa tuh yang bayar itu. Saya kaget, Bu. Rupanya orang yang tanya itu karena dia lihat kami berdarah, bajunya, dia lihat itu. Tadinya kami udah mau kabur sebenarnya, mau tinggalkan anak itu. Karena kan bingung bayarnya. Nggak taunya udah lunas. Nah itu malu waktu itu saya sama teman saya. Cara Tuhan tuh luar biasa. Perlu kita kadang-kadang melakukan kejadian hal-hal yang shockable, yang Tuhan lihat itu memang berkenan. Makasih, Bu, udah berbagi sharing. Terima kasih Pak Jeffrey, senang mendengar sharing Bapak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terutama Kak Yeni. Saya ini rehat sebentar untuk, bukan rehat sih, tapi ada mau menyampaikan info sebentar mengenai SU gitu ya. Ini sebentar. Ya, ini ada produk-produk dari SU, Scripture Union Indonesia, buku Menjelajah Perjanjian Baru jilid 1 dan 2. Itu masing-masing harganya 175.000. Itu untuk MPB 1 dan 2 harganya masing-masing 175.000. Tapi karena ini kita promosi gitu untuk pemirsa sejarah bersama Scripture Union Indonesia, itu harganya menjadi 150.000 gitu ya. Pemesanan bisa di Topet, nanti infonya bisa melalui penjualan SU Indonesia atau di search di Topet gitu ya, Tokopedia gitu bisa.
Terus lagi adalah untuk beberapa minggu lagi kita akan berjumpa dengan Ibu Rita Wahyu. Beliau adalah pengajar biblical Hebrew gitu ya, bahasa Ibrani, dan juga penulis-penulis eksegesis sastra Ibrani Alkitab itu. Kita akan berbicara atau menggali tentang kekerasan seksual, semua peduli, semua terlindungi gitu temanya. Menguat dan memutus rantai kekerasan seksual dengan firman. Kita akan menggalinya dari berbagai sisi dengan landasannya tentunya dari Alkitab gitu. Kemudian akan dikaitkan dengan apa yang kita alami selama ini sampai saat ini. Itu saja infonya. Ya, baik, untuk saat ini Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya kita tentunya akan mendengarkan konklusi dari Ibu Yeni. Kemudian setelah Ibu Yeni menyampaikan konklusi, bisa ditutup dengan doa. Nanti minta tolong Bu Yeni untuk menutup dengan doa setelah menyampaikan konklusi. Silakan Ibu. Terima kasih. Mengasihi tanpa batas, mengasihi dengan kasih yang tidak tergoyahkan, bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kasih Kristus yang luar biasa itu menjamah kita terima dan kita alami, maka kita pun dimampukan oleh Roh Kristus untuk mengasihi sesama, sama seperti Kristus mengasihi kita dengan sepenuh hati. Semoga kita dimampukan untuk meneladani Kristus dan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Kita langsung berdoa, Pak Petra? Ya, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perjumpaan kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kami diingatkan kembali tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih Tuhan Yesus yang sungguh besar dalam hidup kami secara pribadi. Dan kami bersyukur kasih Kristus itu pun berkenan Tuhan berikan bagi kami. Itu sebabnya kami terus bermohon kepadamu ya Tuhan, agar menjalani hari-hari kami berelasi dengan sesama kami. Apakah itu keluarga kami? Apakah itu saudara-saudara seiman? Ataukah bukan, kami boleh belajar meneladani Engkau. Mengampuni, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri, dan kami pun menjadi pendukung, menjadi pendoa, menjadi penolong untuk saudara-saudara kami bisa kembali hidup lebih baik lagi seturut dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pun mohon ampun karena kami menyadari bahwa kami seringkali membuat Tuhan dan sesama kami bersedih atau kecewa. Kiranya Tuhan memberikan kepekaan kepada kami agar sebisa mungkin kami berbicara, bersikap yang tidak melukai atau merugikan orang lain. Sebaliknya kami boleh Tuhan hadirkan dimanapun kami berada untuk memberikan kasih, menjadi teladan, sama seperti Engkau telah memberikan segala-galanya untuk kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk SU Indonesia yang sudah Tuhan pakai memberkati kami melalui penggalian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati
agar melalui SU Indonesia semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan Yesus, semakin banyak orang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.